Jika saudara laki-laki aku ingin memberikan penghargaan, jangan lupakan saudara laki-lakimu. Hamid tidak menyangka bahwa uang sebesar 100 juta dolar Amerika di mulut Tama Renza ternyata tidak lebih dari kata sedikit peduli. Dia begitu terharu sehingga dia bahkan tersedak dalam suaranya, menangis dan berkata, "Saudaraku, kamu benar-benar seperti orang tuaku yang terlahir kembali. Kakiku yang lumpuh sembuh berkat obat ajaibmu, tapi aku tidak menyangka kamu masih akan mendukungku dengan dana yang begitu besar. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Kenalan adalah takdir. Jika kamu dan aku bertemu sekali, itu adalah takdir. Karena ada takdir dulu, saya harus melakukan sesuatu." Setelah berbicara, Tama Renza segera berkata lagi, "Ngomong-ngomong, setelah kamu memiliki uang ini, aku tidak tahu apa rencanamu?" Hamid berkata tanpa ragu-ragu, "Sobat, biarkan aku memberitahumu, karena kakiku patah. Hingga saat ini, timku telah kehilangan banyak talenta. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengisinya kembali. Sekarang aku punya banyak dana. Aku berencana untuk menyatukan departemen lama dan meningkatkan jumlah tim sebanyak mungkin. Beli beberapa senjata dan peralatan yang relatif canggih, tentu saja, bahkan alat berat, terutama untuk peralatan tempur individu, serta peningkatan peralatan ringan." Tama Renza berkata, "Sobat, aku menyarankan kamu untuk tidak secara membabi buta memperluas pasukan pada tahap ini. Damai adalah hal yang luar biasa." "Mengapa?" Hamid bertanya dengan bingung. "Saudaraku, bagaimana menurutmu?" Tama Renza berkata dengan serius, "Tempatmu sekarang bercokol bisa dikatakan mudah untuk dipertahankan dan sulit diserang, ditambah senjata dan perlengkapan musuh. Itu tidak terlalu canggih, jadi tidak mudah menyerangmu. Jika kamu secara membabi buta memperluas pasukanmu, tetapi itu tidak masuk akal." Setelah berhenti sejenak, Tama Renza melanjutkan, "Tapi menurutku, masalah terbesarmu sekarang adalah pertahananmu relatif lemah. Kamu hanya memiliki beberapa helikopter, satu jatuh satu kurang, hal yang sama berlaku untuk kendaraan lapis baja, satu dikurangi. Daripada melakukan ini, kamu sebaiknya lebih berupaya dalam pembangunan infrastruktur dan melakukan yang terbaik untuk terlibat dalam konstruksi infrastruktur. Kemampuan pertahanan yang ditingkatkan. Datanglah, lalu pertahankan sikap rendah hati dan kumpulkan kekuatanmu." "Infrastruktur?" Dengan heran Hamid bertanya, "Saudaraku, infrastruktur apa yang dapat aku lakukan di sarang gunung ini?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Tentu saja untuk menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan makanan." Lagi pula, Tama Renza mengingatkannya lagi, "Aku tahu, meskipun lawanmu lebih kuat darimu secara keseluruhan, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan senjata nyata dengan kekuatan mematikan. Jadi paling banyak, mereka adalah pejuang dan artileri tua, yang bahkan tidak dapat menggunakan misil. Jadi di antara kalian, pertarungan sama sekali tidak dianggap sebagai perang modern. Itu hanya dapat dianggap sebagai model perang dari tahun 1940-an dan 50-an hingga 1960-an dan 70-an. Jika itu adalah peperangan modern, area markasmu akan sama sekali tidak berguna. Sisi lain mengirim beberapa serangan pembom, atau cukup luncurkan beberapa rudal taktis, dan itu akan meledakkanmu secara langsung. Tapi untungnya, semua orang tidak bisa melawan perang modernisasi, jadi masuk akal bagimu untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Terlebih lagi, semakin banyak kamu melakukan ini, semakin kamu harus memperkuat area markasmu sendiri. Misalnya, kamu dapat meluncurkan tentara untuk pembangunan sejumlah besar tempat penampungan serangan udara di desa, lubang artileri, kemudian membeli sejumlah peralatan pertambangan di gunung. Gunung digunakan sebagai perlindungan untuk membangun benteng positif, serta lereng benteng yang terbalik. Dengan cara ini, yang lain selama kamu dibom, kamu dapat bersembunyi di benteng,
dan kamu dapat meminimalkan kerugian apapun pihak lain yang memukulmu. Terlebih lagi, setelah kamu memiliki benteng dengan kemiringan terbalik, akan lebih sulit bagi lawan untuk meletakkan area markasmu. Bahkan jika mereka bisa membobol lembahmu, prajuritmu bisa langsung menutupi seluruh area dengan senjata dari benteng lereng terbalik di tengah gunung, biarkan mereka maju mundur. Hamid di ujung telepon yang lain, ketika dia mendengar ini, matanya berbinar. Tama Renza melanjutkan, saat ini, kamu memperkuat pertahananmu dan mengubah dirimu menjadi ember besi. Kemudian mereka tidak akan dapat mengalahkanmu, dan kemudian mereka pasti akan menyerah berurusan denganmu dan memilih untuk berperang dengan pasukan oposisi lainnya, dan kamu, cobalah untuk tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya menyusut di area pangkalanmu, musuh akan datang dan kamu akan memblokir, musuh akan mundur dan kamu akan bangkit. Dengan cara itu, kamu tidak hanya dapat mempertahankan kekuatanmu dengan sangat baik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terus menyerap skirmisher yang dikalahkan berdasarkan kemampuan pertahananmu yang kuat. Hamid berkata dengan semangat, "Sobat, di mana kamu belajar ini?" "Iya, kedengarannya sangat masuk akal." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Belajar dari nenek moyangku. Biarkan kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam pembangunan infrastruktur dan pertahanan, dan pada saat yang sama jangan mengambil inisiatif untuk menyerang." Menjadi raja. Setelah berbicara, Tama Renza berkata lagi, "Biarkan kamu menunggu orang-orang tersesat yang dipersenjatai oleh faksi oposisi lainnya. Ini disebut mengawasi api dari sisi lain." Hamid berkata dengan emosi, "Aku bisa lebih meningkatkan kemampuan pertahananku berdasarkan pengalaman yang diajarkan oleh saudaraku, tetapi jika tentara saudara laki-lakiku meminta bantuanku, lalu bagaimana? Aku malu untuk benar-benar melihat api dari seberang bang." Tama Renza tertawa dan berkata, "Ada apa dengan ini? Jika seseorang mengalahkan orang lain, lihat saja." Hamid berkata dengan malu-malu, "Aku khawatir itu akan membuat seluruh kubu oposisi ditolak." Tama Renza berkata dengan serius, "Tidak masalah menolak, yang paling penting adalah bertahan hidup. Kami tidak mengambil inisiatif untuk mencari sesuatu, dan kami tidak terlalu dekat dengan partai oposisi lainnya. Kami melakukan yang terbaik untuk menjaga kekuatan kami sehingga jika pihak lawan gagal suatu hari, jika pihak lain tidak bisa mengunyah, kemungkinan besar mereka akan merekrutmu. Begitu mereka merekrutmu, akan lebih mudah untuk menghadapinya, sehingga kamu dapat menegosiasikan persyaratan dengan mereka dan mengubah posisi." Setelah itu, Tama Renza tersenyum sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini disebut maju dan diserang, dan mundur dan bertahan." Hamid diam di ujung telepon. Tama Renza menceritakan strategi dan taktik ini, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Situasi strategis mereka saat ini relatif sederhana. Ini tidak lebih dari pertempuran tanpa pandang bulu. Selama mereka bertemu, mereka pasti akan bertarung. Namun sebagian besar masyarakat hanya memperhatikan sampai saat ini, tidak ada perencanaan strategis sistematis jangka panjang sama sekali. Sebaliknya, Tama Renza, meskipun dia tumbuh di zaman dan ruang yang damai, dia belum pernah melihat seperti apa perang itu, tetapi dia telah mempelajari berbagai kiasan dalam sejarah Indonesia sejak dia masih kecil dan memiliki dasar teoritis tertentu untuk berbagai strategi. Selain itu, dalam beberapa perang bangsa melawan musuh asing, banyak pertempuran klasik terjadi, yang selanjutnya menyoroti pemikiran strategis unik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.